Pedofilia. Dengar kata ini aja udah bikin kita gimana gitu ya, reaksinya kuat banget dan seringnya bikin bingung. Tapi apa sih sebenarnya kata sains soal ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah tuntas topik yang super kompleks ini, misahin mana fakta dan mana fiksi, pakai temuan-temuan klinis paling baru. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling krusial. Karena jujur aja, disinilah sumber kebingungan utamanya. Paham bedanya ini? Wah, itu langkah pertama yang paling penting biar kita bisa ngobrolin topik ini dengan benar. Ini dia nih, peta perjalanan kita. Pertama, kita samain dulu bahasanya, definisinya. Terus kita dalemin sisi biologisnya. Abis itu kita lihat gimana para ahli mendiagnosisnya. Dan terakhir, kita intip apa aja sih pilihan penanganan yang ada sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama. Kalau ngomongin topik sesensitif ini, pemilihan kata itu segalanya. Penting banget. Jadi, yuk kita pastiin dulu kita semua sepaham. Jadi gini, secara klinis, pedofilia itu ngomongin soal ketertarikannya itu sendiri. Ini deskripsi kondisi internal seseorang, jadi preferensi seksualnya itu utamanya atau bahkan satu-satunya ke anak-anak. Coba deh bayangin, ini tuh soal apa yang ada di dalam pikiran, bukan tindakan. Nah, di sini nih perbedaannya jadi penting banget. Kalau gangguan pedofilik itu udah jadi diagnosis klinis resmi. Ini baru dikasih kalau ketertarikan tadi itu udah nyebrang batas. Entah karena orangnya beneran bertindak ngikutin dorongannya, atau karena dorongan itu sendiri bikin dia menderita luar biasa. Dan slide ini, wah ngejelasinnya enak banget. Simpelnya gini deh, pedofilia itu ketertarikan, kekerasan seksual pada anak itu tindakan. Dua hal ini sama sekali nggak bisa disamain. Banyak loh orang yang punya ketertarikan ini tapi nggak pernah sekalipun nyakitin anak. Dan ini yang mungkin bikin kaget, nggak semua pelaku kekerasan seksual pada anak itu punya ketertarikan pedofilik. Oke, sekarang kita geser ya. Dari definisi, kita coba lihat apa kata sains. Apa sih yang kita tahu soal kemungkinan akar biologis dari kondisi ini? Nah, temuan-temuan ini menarik banget kan? Ini seolah-olah ngasih petunjuk kalau akar pedofilia itu mungkin ada di perkembangan saraf kita sejak awal, jauh sebelum masa puber. Ini langsung ngegeser cara pandang kita. Dari yang tadinya mikir ini pilihan moral, jadi lebih ke kemungkinan adanya perbedaan di cetak biru otak yang udah terbentuk dari dulu. Dan dengan teknologi canggih sekarang, kita bisa loh ngintip ke dalam otak. Hasilnya, studi-studi ini mulai nemuin perbedaan yang nyata, baik di struktur maupun kimianya. Contohnya nih, hipotalamus itu semacam pusat kendali hormon di otak, ukurannya lebih kecil. Atau kadar GABA yang lebih rendah. Nah, GABA ini ibaratnya rem di otak kita, yang ngebantu ngendalin impuls. Semua ini makin nguatin dugaan adanya dasar neurologis. Penelitian juga nunjuk ke sistem hormon. Ada tanda-tanda kalau paparan hormon sebelum lahir dan bahkan perubahan epigenetik, ini istilah keren buat saklar yang bisa nyalain atau matiin gen kita, bisa jadi punya peran. Lebih spesifiknya lagi, ini ada hubungannya sama cara tubuh merespon androgen atau hormon pria. Sekali lagi, semua petunjuknya mengarah ke faktor biologis yang mendasar. Oke, setelah kita lihat sisi biologisnya, sekarang gimana penerapannya di dunia nyata? Di ruang praktek dokter gitu. Gimana sih seorang profesional bisa sampai ngasih diagnosis resmi? Diagnosis itu nggak asal-asalan loh. Ada semacam checklist yang spesifik banget di buku panduan psikiatri, namanya DSM-5. Jadi yang dilihat tuh, pertama, pola gairahnya intens dan terus-terusan? Cek. Umurnya minimal 16 tahun? Cek. Beda usianya jauh? Cek. Dan yang paling penting, apakah dorongan ini bikin dia menderita banget atau sampai ditindaklanjuti? Cek. Nah, baru deh kalau semua syarat ini terpenuhi, diagnosis bisa ditegakkan. Dan yang menarik, definisi klinis ini tuh nggak kaku selamanya. Bisa berubah dan sering jadi perdebatan panas, bahkan di antara para ahli sendiri. Kutipan ini nunjukin dilema yang nyata banget. Di mana sih kita harus narik garis antara definisi medis sama konsekuensi hukum? Dan gimana dampaknya ke orang-orang yang sebenarnya pengen cari bantuan? Terus, seberapa umum sih kondisi ini? Biar ada gambaran ya, perkiraan prevalensinya pada pria dewasa itu di bawah 5%. Walaupun tentu saja setiap satu kasus kekerasan itu sebuah tragedi, angka ini ngebantu kita buat ngelihat skalanya di populasi. Jadi ini bukan fenomena yang super luas, tapi ya tetap jadi masalah yang signifikan. Oke, di bagian terakhir ini kita ngomongin soal apa yang bisa dilakuin. Penting banget buat dipahami dari awal, kalau tujuan pengobatan sekarang itu sangat pragmatis. Fokusnya cuma satu, keselamatan anak. Ini poin yang paling krusial. Tujuan pengobatan itu bukan buat menyembuhkan atau mengubah orientasi seksual seseorang. Itu dianggap hampir mustahil. Jadi tujuannya lebih ke manajemen.
Gimana caranya ngendaliin dorongan dan nekan risiko bahaya sampai ke titik nol? Secara umum ada dua jalur utama, terapi psikologis dan obat-obatan. Terapi kognitif perilaku atau CBT itu ngebantu seseorang buat ngeprogram ulang pola pikir mereka yang berisiko. Nah, di sisi lain ada obat-obatan kayak antiandrogen atau GnRH agonis yang intinya bekerja dengan mengecilkan volume testosteron buat nurunin dorongan seksual secara keseluruhan. Nah, ini contoh nyata dari efek pengobatannya. Data dari uji klinis ini nunjukin dengan jelas banget, obat kayak Degarelix ini bisa secara signifikan dan cepat nurunin faktor risiko untuk melakukan kekerasan. Jauh lebih efektif dibanding placebo. Ini bukti kalau intervensi biologis itu bisa punya dampak yang nyata dan terukur. Tapi tentu aja pengobatan ini bukan peluru perak atau solusi ajaib. Obat-obatan ini nggak ngubah ke siapa seseorang tertarik, cuma menurunkan volume hasratnya aja. Terus hasilnya paling efektif kalau digabungin sama terapi, dan pastinya ada efek samping yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terpenting kita masih butuh banget lebih banyak penelitian jangka panjang yang berkualitas. Jadi kesimpulan besarnya apa nih? Dari kacamata sains, bukti-bukti yang ada itu mengarah pada pemahaman bahwa pedofilia adalah sebuah preferensi seksual yang udah mengakar kuat, kemungkinan besar terbentuk karena faktor biologis sejak awal, dan harus, sekali lagi, harus selalu dibedakan secara tegas dari tindakan kriminal kekerasan. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungin. Kalau kita terima temuan ilmiah ini, bahwa ini adalah orientasi yang tetap, bukan pilihan moral, terus pencegahan yang benar-benar efektif itu bentuknya harus kayak gimana? Mungkin ini artinya kita perlu geser fokus, dari yang cuma mikirin hukuman, ke arah gimana kita bisa lebih proaktif mengelola resiko, dan mencegah bahaya terjadi dari awal, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi ini.